Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan juga teman-teman sekalian. Kenalkan nama saya Safira Firdaus Nurhadian, NPM 120, dan pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan juga mempraktekkan mengenai skills lab week 7 mengenai drug reconstitution. Dari kasusnya sendiri yang ada di Live Unpad, yaitu Nyonya Elsa, 26 tahun, datang ke RSUD dengan status gravida 2, partus 1, abortus 0, dan dirujuk ke puskesmas untuk dirawat dengan diagnosis UTI complicated dengan kehamilan. Kemudian pasien juga mengalami keluhan nyeri pada saat buang air kecil, yaitu disertai lemas, bercak pendarahan, dan juga panas badan yang tidak terlalu tinggi sejak 2 hari yang lalu. Kemudian selama 2 minggu terakhir, pasien mengeluhkan, gatal-gatal pada organ kemaluannya. Kemudian untuk riwayat persalinan, untuk anak pertama lahir normal, cukup bulan dengan berat badan lahir 3 kilogram. Kemudian untuk riwayat kehamilan 33 sampai 34 minggu dan kontrolnya teratur. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, berat badan itu 50 kilogram, tekanan 120/80, yaitu normal, dan pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Kemudian USG juga detak jantung jantungnya normal. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium, terutama untuk urinnya, ditemukan leukosit dan juga adanya bakteri E. coli. Kemudian dokter yang bertugas mendiagnosis pasien ini dengan infeksi saluran kencing, dan pasien nanti akan dirawat inap dan telah terpasang infus. Kemudian untuk dokter di sini nanti akan memberikan obat antibiotik injeksi untuk pasien. Untuk alamatnya itu tertera. Kemudian juga di kasus dokter yang bertugas di RSUD itu telah mencatat data di atas dan juga rekam medis pada data di bawah ini. Kemudian untuk instruksinya sendiri kita harus membuat resep IVFD ringan laktat 20 GT per menit, ceftazimid 1 gram per IV tiap 12 jam. Kemudian untuk keluarga pasien juga telah menunjukkan fotokopi resep yang ditulis dokter yang merujuknya dari puskesmas sebagai berikut. Kemudian dari sini kita diinstruksikan untuk membuat resep obat selama 1 hari untuk di RSUD-nya. Berikut untuk resep obat yang sudah saya buat. Untuk resep obatnya sendiri, di sini ada konten nama saya sendiri, kemudian juga ada NMP dokter, kemudian ada alamatnya. Kemudian di sini juga tertera ada tempat dan juga tanggal pembuatan resep. Kemudian di sini diresepkan ada Ringar Lactate Solution nomor 1 dengan Immanus Medicine, yaitu harus diberikan kepada dokter apabila ingin mengonsumsi obatnya. Kemudian yang kedua itu ada Avocat 20 gram dengan nomor 1 dengan infuset nomor 1 dan juga Spuit 5 cc nomor 2. Kemudian terakhir ada Ceftazimid vial nomor 1 dengan 2 dedai atau 2 kali sehari 1 gram secara IV. Kemudian juga pada setiap resepnya itu harus diberikan paraf dokter. Kemudian di sini juga tertera ada nama pasien, kemudian juga ada dari usia pasien yaitu 26 tahun dan alamatnya itu ada di Jalan Raya Jatinangor nomor 121. Baik, selanjutnya untuk prosedur persiapan terlebih dahulu, yang pertama kita harus membaca dari produknya sendiri untuk reconstitution information-nya. Di sini saya memakai dummy brand karena tidak menemukan untuk obatnya secara langsung. Kemudian juga kita harus membaca apakah ada nama, kemudian diluent apa yang harus kita masukkan, kemudian juga tipe apa, kemudian berapa volumenya, konsentrasinya berapa, dan juga kita harus melihat untuk tanggal expire-nya. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat diluent-nya juga dari prescription yang sudah ada. Di sini ada Aquabides dan juga terdapat water injection. Kemudian setelah itu kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita bisa mengeringkannya dan nanti kita akan memakai sarung tangan.
selanjutnya. Kemudian setelah itu kita bisa memulai drug differentiation of dry injection drug. Yang pertama-tama di sini karena saya tidak menemukan untuk speed ukuran 5 cc, makanya saya menggunakan 3 cc dan 1 cc sebagai alat penggantinya. Untuk alcohol swabnya sendiri kita ambil berapa, kemudian selanjutnya kita bisa mengeringkan rubber capnya. Di sini saya sudah pernah memakai, makanya sudah tidak ada pada bagian metaliknya. Kemudian kita bisa swipe terlebih dahulu agar memastikan ini steril. Kemudian selanjutnya kita juga akan membuka ini, juga akan membersihkannya dengan alcohol swab. Kemudian kita tunggu kering, dan jangan sampai kita sudah menginjeksikan spatnya ke dalam filenya apabila masih basah. Kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan. Pertama-tama kita ambil terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke aquabides dengan derajat 35 derajat. Kemudian apabila sudah masuk, kita bisa lanjutkan ke 90 derajat. Setelah itu kita bisa mengambil sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk mengeluarkan oksigen yang masih berada di dalamnya. Apabila sudah selesai, kita bisa masukkan ke dalam sini dengan metode yang sama, 45 derajat, kemudian 90 derajat. Masukkan. Kemudian kita lepaskan. Kemudian apabila kita sudah memasukkan semuanya sesuai dengan resep, kita bisa memasukkan kembali untuk mengambil obatnya, dan kita akan masukkan ke dalam si spuitnya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada udara yang tersangkut dalamnya. Setelah itu kita harus memastikan bahwa tidak ada gelembung udara di dalamnya. Kita bisa menekannya sedikit. Kemudian kita bisa menutupnya kembali. Kemudian selanjutnya kita bisa mengambil dari ampul gelas dengan menggunakan spuit yang berbeda. Kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita harus memastikan bahwa di bagian atasnya itu tidak ada yang terperangkap. Kemudian setelah itu kita bisa menutup bagian atasnya untuk prevensi apabila terjadinya pecahan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa kita patahkan. Nah, apabila sudah patah seperti ini, kita bisa mengambilnya sesuai dengan dosis yang ada.
Kemudian selanjutnya, apabila sudah mengambil sesuai dengan dosis yang ada, kita juga harus memastikan bahwa tidak ada gelembung yang terperangkap. Baik, ketika sudah selesai, kita bisa menutupnya kembali. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan labeling drugnya dengan nama, kemudian nomornya, kemudian ruang obat sediaan dalam berapa mili, kemudian waktu penyiapannya, tanggal dan waktu kadaluarsanya, dan penyimpanannya seperti apa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf masih banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.